Oh. dari Bapak siapa? Udah ke-record ini ya? Oh, nggak ada suara. Oke. Dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke ya. Dengar, Bu. Jadi ini adalah rencana penilaian proyek. Kalian tahu dulu, biar kalian paham. Ini nggak akan lama-lama, karena ini kan sudah terakhir-terakhir. Ini tangannya jawab saja. Nanti sama HPP, karena kalau manajemen agribisnis itu, Ibu rasa HPP aja udah cukup. Nggak usah pakai cash flow. Karena itu tadi, kemarin kan ada kendala, ada beberapa mahasiswa yang terpaksa harus praktikum, sedangkan usahanya ada di daerah masing-masing. Jadi Ibu memfasilitasi kalian untuk tetap bisa melaksanakan tugas, untuk tetap bisa mengikuti UAS, dan mengurangi filter penilaian. Kalau perencanaan agroindustri, mereka wajib menggunakan cash flow dalam video mereka. Tapi untuk manajemen agribisnis tidak. Cukup kalian sudah bisa HPP, sudah cukup. Karena kalau harus BEP dan lain sebagainya itu ngarang-ngarang. Ya. Kenapa ngarang-ngarang lah ya? Oh, kamu aja bisnis enggak. Posisi sudah di Jogja. Dengar nggak video piye? Sudahlah, apa yang ada dibuat. Intinya yang penting kamu sudah pernah melakukan bisnis, tidak bohong. Yang kedua, sudah bisa membuat harga pokok penjualan dan tidak bohong juga. Terus belajar membuat channel YouTube. Itu aja. Goals-nya itu. Karena kalau kalian sudah pernah bisnis, apalagi? Namanya manajemen agribisnis. Artinya kalian sudah bisa memanage diri kalian. Ibu tidak usah muluk-muluk, oh manajemen agribisnis harus sempurna. Nonsen. Tidak ada satu bisnis pun yang sempurna. Semua itu pembelajaran. Sebesar-besarnya sebuah kerajaan bisnis, mereka tetap akan punya kelemahan. Dan kelemahan itu akan dimanfaatkan oleh kompetitor mereka supaya menggait pelanggan loyal. Jadi kalau ngomong soal kesempurnaan dalam bisnis itu tidak ada. Makanya Ibu tidak akan menuntut kalian untuk sempurna dalam membuat perencanaan atau manajerialnya kalian atau bisnis kalian. Yang penting sesuai dengan penilaian proyek. Jadi Ibu menganggap ini sebagai proyek. Video ini adalah sebagai proyek mahasiswa. Dan proyek itu dinilai. Ya, jadi bentuk tugasnya adalah video manajemen bisnis, bukan vlog pitch ya. Kalau vlog pitch itu apa ya istilahnya kayak baru perencanaan, terus ada diagram-diagram dan bagan-bagan. Tapi kalau sudah video manajemen agribisnis itu lebih simple. Intinya kamu bikin video. Intinya kamu nggak perlu ngomong seperti ini, online begini. Video jalan lurus tapi ada narasinya, boleh. Tapi kalau vlog pitch itu ada sedikit ngomong, sedikit penjelasan. Ada kamu di situ lagi ngomong di depan kamera. Tapi kalau video manajemen agribisnis tidak mengharuskan kamu untuk ngomong karena kan intinya apa sih yang akan dinilai seperti itu. Tapi kalau kamu ngomong kemudian ditutup dengan slide, itu oke. Nah, judul tugasnya itu bukan mempresentasikan ya, mempresentasikan produk agribisnis mahasiswa 2021. Produk produk agribisnis mahasiswa, bukan mahasiswa agribisnis, tapi produknya kamu yang berbau agri yang dibisniskan oleh mahasiswa tahun 2021 dalam bentuk video. Nah, capaian pembelajarannya
Ini Ibu ambil dari capaian pembelajaran institut. 1. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian menguasai sistem pengembangan rencana bisnis untuk program, produk pertanian, dan kehutanan dengan menerapkan konsep-konsep manajemen. Kemudian mampu melakukan dan menjalankan usaha wirausaha di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, dan pengolahan hasil pertanian dengan menerapkan konsep-konsep manajemen. Deskripsi tugas. Setiap mahasiswa diwajibkan memilih jenis usaha yang akan dijalankan selama 1 semester, mengacu pada bagian alir subsistem agribisnis. Setiap mahasiswa diwajibkan membuat video mulai dari proses produksi atau jalannya kegiatan untuk produk atau jasa yang sudah dipilih sampai pemasaran. It means yang membedakan mahasiswa manajemen agribisnis dengan mahasiswa perencanaan agroindustri adalah manajemen agribisnis wajib terjun langsung, turun tangan, baik itu membuat maupun meripet atau apapun, intinya kamu harus turun tangan langsung. Jangan angan-angan, jangan PHP. Sampai ke pemasaran juga harus turun langsung. Kalau mahasiswa perencanaan agroindustri, mereka memplanning. Jadi mimpi boleh. Kemudian, setiap mahasiswa diwajibkan membuat harga pokok produksi untuk usaha yang sudah dipilih dan dimasukkan dalam konten video tersebut. Jadi selain video proses produksi sampai pemasaran, jangan lupa memasukkan HPP. Setiap mahasiswa diwajibkan memasarkan produk atau jasa yang sudah dipilih dan memberikan bukti berupa testimoni dari pelanggan dan atau transaksi jual beli lalu dibuat dalam bentuk video. Digabungkan, bukan sendiri-sendiri ya. Ingat, ini adalah penjelasannya. Semua itu tadi dari proses produksi sampai pemasaran, HPP, kemudian transaksi jual beli itu dijadikan satu dalam satu video. Metode pengerjaan tugas. Ada tugas terstruktur, karena adalah tugas proyek ya. Tugas terstrukturnya adalah mempelajari materi pembelajaran sesuai sumber belajar yang direkomendasikan. Mencari bahan-bahan yang berkenaan dengan bahan pembuatan video. Materi video diupload dalam channel YouTube masing-masing mahasiswa. Materi video dipaparkan menggunakan software aplikasi yang dapat digunakan untuk mempresentasikan isi dan menunjukkan hasil video. Video yang dihasilkan harus komunikatif. Desain video menarik, jelas, materi dan narasinya, serta bisa dimengerti oleh penonton. Bentuk dan format luaran, maksudnya bentuk video. Objek garapan namanya video, bentuk luarannya materi video. Jadi video itu ada materinya, bukan video kayak ada kan video lucu-lucuan, gokil-gokilan, narsis-narsisan. Ini sebuah materi, ya. Jadi video yang berisi materi. Nah, ada standar panduan video tutorial tentang proses produksi atau jalannya kegiatan untuk produk atau jasa yang sudah dipilih. 1, video yang kamu akan buat nanti mengandung unsur tampilan yang menarik untuk ditonton. Jangan buat konten yang nggak menarik. Karena ini masih masuk dari salah satu kriteria penilaian. Isi video harus informatif, memuat proses produksi, harga pokok penjualan, dan halo, masih dengar Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Tadi sudah terrecord kan? Tadi sudah terdengar kan? Ya, Dengar, Bu. dengan recording in progress. Oh, enggak, maksud Ibu materinya Ibu kamu dengar enggak tadi? Iya, Bu. Yang Iya. terakhir yang Dengar, Bu. Dengar, Bu, dari awal.
Ya. Yang nomor 3, terdapat narasi yang menjelaskan tentang video tersebut. Lalu, bahasa yang digunakan dalam video menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai EYD. Subtitlenya dalam bahasa Inggris. Durasi video maksimal 5 menit. Terus, nah, Permisi, Bu. iya. Permisi, Nuk. Kamu mau? Suaranya putus-putus. Iya, makanya Ibu rekam. Kalau nanti kalian kurang jelas, karena sudah direkam Oh, di iya, Bu. laptopnya Ibu, bisa ditonton di channel YouTube-nya Ibu. Ya. Oke, sudah paham? Oke, ya. Ditanya, diam aja. Ya kan, Ibu benar-benar jadi kayak penyiar radio. Masih dengar jelas ya suara Ibu? Jelas, Bu. Oke, ya. Sekarang kita masuk. Jelas sekali. Oke, kita masuk di kriteria penilaian video. Video itu dibuat secara runtut. Ingat, runtut. Tidak boleh tiba-tiba kamu kenalan sama pelanggan. Tiba-tiba kamu nganter. Tiba-tiba kamu nulis HPP. Nggak boleh. Ya. Video dibuat secara runtut, mulai dari proses produksi, kemudian HPP, hingga pemasaran. Konten video disampaikan secara komunikatif dan efektif. Tahu bahasa komunikatif dan efektif itu bagaimana? Sesuatu, kalau komunikatif itu kan artinya dia mudah untuk dicerna oleh masyarakat, oleh pendengar. Efektif, jangan terlalu panjang. To the point, kamu mau ngomong apa? Makanya di istilahnya kamu bikin rundown dulu. Scene yang pertama kamu mau ngomong apa, scene yang kedua mau ngomong apa, scene yang ketiga mau ngomong apa, gitu ya. Jadi dibuat rundown-nya dulu. Sorry ini, Ibu kok agak, aduh kok nggak bawa ya. Oh, ini. Jadi subtitle dalam bahasa Inggris. Ini kriteria penilaian video kalau kalian mau dapat nilai tertinggi yaitu 95. Jadi kalau seumpamanya kemarin ada yang bilang saya nggak bisa bahasa Inggris, boleh nggak saya hilangkan subtitlenya? Boleh. Kenapa boleh? Ya karena kan ini hanya kriteria penilaian tertinggi. Kalau kamu pengen dengan nilai 80 itu sudah cukup atau 85 sudah cukup, ya sudah hilangkan aja salah satunya. Gitu. Ya. Terus video harus jelas maksud dan tujuan. Maksud mungkin opo. Tujuan mungkin mau ngopo. Gitu kan. Maksudnya saya mau nerangin Bu dari proses produksi HPP sama Mas ya udah. Jelas maksudnya. Kamu mau nerangin itu. Tujuannya supaya pemirsa atau investor itu tahu bahwa kamu sudah pernah memproduksi dan butuhnya cuma sekian uangnya. Kamu jual sekian, kamu bisa untung sekian. Ya begitu. Kemudian konten video mudah ditangkap penonton. Maksudnya ditangkap dia bukan ditangkap secara fisik, tidak. Dicerna gitu loh. Jadi kalau kamu besok bikin video, suruh nonton dulu keluargamu, paling tua mbahmu. Si mbahmu nonton. Ora dong, nah, berarti videomu nggak mudah ditangkap. Atau minimal ibumu, atau minimal temanmu yang paling gaptek, paling lemot gitu kan. Kalau dia sampai bisa menangkap, berarti yang lainnya pun bisa. Jadi jangan bikin konten video, langsung bikin, kumpulkan. Turun nonton dulu yang lain, tonton dulu dong. Nanti mereka akan memberikan masukan. Yang ini kurang begini, yang ini kurang begini, perbaiki. Ingat sekali lagi yang menilai bukan ibu ya, yang menilai itu alumni. Oh ya Aldi, ada apa Di?
Aldi Prasetyo, kamu raise hand. Kamu mau ngomong? Apa ini Enggak, ada? Bu, kepencet. Ya, dimatiin lagi dong. Nah, terus video harus jelas dan sesuai antara narasi dengan tampilan video. Maksudnya apa sih itu? Ya gampang tuh. Videonya menampilkan kamu lagi meracik bumbu. Tapi narasinya, saat ini kami dengan HPP loh. Kamu lagi meracik bumbu kok sudah sampai HPP. Gitu kan? Atau kamu tampilan slide-nya HPP. Ternyata kamu ngomongnya yang dibutuhkan adalah telur, gandum, apa gitu. Padahal tampilannya HPP, harga pokok produksi. Ya kan nggak sesuai. Jelas. Kenapa harus jelas? Ya kamu ngomong jangan kecepatan. Ngomongnya pelan aja. Intonasinya gitu. Lihat video-video yang lain itu kalau yang penting lafalnya itu jelas. Nggak perlu harus kita ngomong apa ya dia gitu. Terus karena ini adalah video manajemen agribisnis beda dengan perencanaan agroindustri sekali lagi, untuk menghindari plagiasi, maka video wajib menampilkan mahasiswa yang bersangkutan. Ya. Jadi kalian wajib ada di video itu. Dalam membuat video, posisi HP landscape, bukan portrait. Tahu landscape? Landscape itu gini, ini HP kan, kalau ini portrait, kalau ini landscape. Jadi lebih lebar. Terus, caranya ngambil video, itu jangan gerak-gerak begini. 5 detik diem, terus pindah posisi. Itu udah dimatikan dulu. Nyalakan lagi videonya, on kan, 5 detik saja, diem. Matikan lagi. Jadi seperti itu. Nanti hasilnya akan seperti reel sendiri. Jadi akan berjalan dengan langsam, tidak goyang-goyang. Karena apa? Karena merupakan perpaduan antara beberapa angle yang sudah kamu ambil. Yang penting stay dulu, diem. 5 detik. Dah. Kalau mau geser, bikin lagi 5 detik diem. Dah, geser, bikin lagi. Seperti itu, ya. Jangan geser posisi kamera masih nyala. Pusing nanti yang menilai dewan jurinya. Nah, akhirnya menilainya tidak akan optimal. Nah, ini enggak jelas ini videonya bikin pusing, nilainya rendah. Yang jelas, alumni-alumni yang akan menilai kalian itu sudah dipakai oleh negara. Gitu. Negara itu menggunakan jasa mereka, bukan cuma perusahaan. Ya, jadi kalau kalian main-main ya selamat untuk nanti nilainya nggak bagus. Kalau ibu kan bukan orang yang berkompeten untuk menilai video, karena ibu bukan ahli video. Ibu belum ada istilahnya nama untuk kategori pembuat video terbaik gitu. Sehingga ibu minta bantuan alumni itu supaya mereka itu lebih objektif, bukan subjektif. Sehingga menilai berdasarkan kualitas. Bukan menilai berdasarkan saya kenal kamu, saya paham kamu, saya ngerti kekurangan kamu, itu namanya subjektif. Ya, oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dari kriteria? Saya mau bertanya, Bu. Ya nih. Halo, Bu. Halo. Halo, Ibu dengar. Oke. Ada referensi video yang mungkin bisa dijadikan kategori yang nggak usah bagus lah, nggak ada titel nggak apa-apa, Inggris nggak apa-apa, cuman bener tuh kayak gini dari langkah awal, alat bahan, proses sampai pemasaran tuh kayak gitu tuh kurang lebih seperti itu kan. Yang penting ada video kitanya lagi melakukan kegiatan di dalam video itu, begitu. Kalau contohnya ada referensi atau? Kalau referensi loh, kamu tinggal buka aja di Google, banyak banget sih. Kalau ibu ngasih referensi artinya kamu nggak akan terbuka ke yang lain, buka YouTube.
Ibu nggak akan memberikan kamu referensi. Karena ibu pengen kamu buka, Ya, kalau kamu cari. Kamu cari. Kalau contoh vlog pitch ada, tapi kalau video itu banyak sekali. Kalau contoh vlog pitch kemarin kan karena anak perencanaan agroindustri nggak tahu vlog pitch itu apa, Bu. Akhirnya Ibu kasih tahu salah satu contoh video vlog pitch. Tapi kalau kalian kan video, bukan vlog pitch. Kalau video itu contoh ya, yang paling bagus itu videonya Devina Hermawan Koki. Nah, itu proses produksi. Tapi kalau untuk pemasaran, kamu lihat videonya siapa lagi? Devina Hermawan itu chef, jebolan Master Chef Indonesia. Terkenal dia, kenapa? Karena dia lugas dalam menjelaskan proses produksi, itu lugas kan. Mulai dari persiapan bahan, alat, sampai proses itu dia bisa menjelaskan detail mengapa ini harus begini, mengapa harus dikocok, mengapa harus diaduk. Karena glutennya, nah kayak gitu-gitu loh. Jadi dia menjelaskan secara ilmiah. Gitu ya. Kenapa kok Ibu bilang tidak bisa memberi contoh? Karena tidak ada video yang seperti ini, seperti yang Ibu tugaskan. Antara proses produksi, HPP, sampai pemasaran. Baru sekarang ini. Tapi kalau contoh video proses produksi sendiri ada. Ibu yang paling suka si Chef Devina Hermawan itu proses produksinya sangat detail. Kalau HPP, kamu tinggal klik saja. Di HPP, orang menjelaskan HPP itu seperti apa. Ada banyak teori, tapi Ibu nanti kasih yang paling sederhana saja. Kamu mau pakai itu boleh, mau mengembangkan yang lain, boleh. Tapi minimal pakailah yang ada punya Ibu, itu minimal. Tapi kalau mau menjelaskan dengan metode yang lain, intinya masih ada dalam teori harga pokok produksi, nggak masalah. Karena HPP itu banyak versinya. Terus kalau kamu mau tahu tentang pemasaran, ya klik video pemasaran produk sayur atau produk apa gitu boleh. Sekali lagi, tidak ada contoh video yang memproduksi tentang proses produksi HPP hingga pemasaran. Hanya video kita inilah. Karena tugas kuliah, gitu loh. Karena tugas kuliah, jadi belum ada video yang diproduksi persis sama seperti ini. Tapi kalau mau mencari video proses produksi itu banyak. Versinya masih macam-macam atau masing-masing. Kemudian HPP juga banyak. Pemasaran juga banyak, tetapi yang mencakup antara ketiga hal ini, setahu Ibu belum ada. Karena mana ada yang mau bikin kayak gitu selain tugas kuliah. Dan kalau menurut Ibu, jarang ada kampus yang memberikan tugas kuliah seperti ini. Tapi kalau bisa nemu, bagus sekali ya. Ibu soalnya sampai saat ini kemarin waktu mau melihat itu, semua terpisah-pisah. Makanya kenapa Ibu minta kalian membuat ini? Belum pernah ada loh. Hebat toh kalau kamu bisa bikin. Tapi bagaimana membuat video proses produksi? Itu tadi, Ibu paling suka jebolan Master Chef itu. HPP, banyak sekali versinya HPP. Ibu tidak ada yang favorit sih. Cuman kamu tinggal klik di YouTube itu harga pokok produksi itu nanti ada beberapa versi. Tergantung kalian pengen yang mana. Tapi yang menurut Ibu favorit nggak ada yang favorit karena semuanya biasa aja. Terus kalau pemasaran banyak sekali pemasaran mulai dari perusahaan-perusahaan besar sampai UMKM. Ada banyak versi video pemasaran. Intinya silahkan kalian untuk memilih. Tapi ini loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kalau kamu laksanakan dan hasilnya bagus, nilaimu 95. Tapi kalau ada yang kamu kurangi 1, contoh, subtitle dalam bahasa Inggris kamu hilangin karena kamu rasa kamu nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Cuma nilainya nggak 95. Gitu. Terus, namanya, kamu
nggak nampilin narasi, cuman video tok sama ada suaranya kamu tapi nggak ada narasinya yang ditampilkan di video. Narasi itu kayak teks gitu. Ya wes, nilaimu berkurang. Terus konten video kamu terlalu ngawang-ngawang, tidak mudah ditangkap penonton. Karena habis kamu bikin, terus langsung kamu upload di YouTube tanpa ada filter dari orang-orang yang terdekat kamu, sehingga tidak ada yang evaluasi. Ya mesti nilainya nggak full dong. Gitu loh. Gitu Andi. Jadi ibu nggak bisa ngasih video yang persis sama seperti kita. Kayaknya belum ada. Ini kan karena tugas kuliah. Tapi kalau pertal-pertalan, yang HPP itu semuanya biasa aja. Nggak ada yang luar biasa menurut ibu. Kalau pemasaran, bebas memilih. Karena kalau ibu bilang, oh ini bagus, itu versi ibu. Versinya Dewan Juri belum tentu. Intinya, mudah ditangkap penonton saja lah. Menurut versi kamu, berdasarkan hasil melihat dari yang lain. Tapi kalau proses produksi, ibu paling banget suka itu sama Devina Hermawan. Devina Hermawan itu jebolan MasterChef. Keren habis jelasinnya. Proses produksi, nah, kalau dia karena MasterChef ya makanan, masakan, begitu. Ya. Ada lagi, Ndi, kamu mau tanya? Mungkin kalau cari referensi kita kan bisa setidaknya punya kiblat gitu biar oh ini yang baik. Jadi tergantung itu pengembangan individu dari yang mau bikin video ke depannya gitu. Ya kalau kita nggak punya kiblat kita mau ngarah kemana Bu, gitu loh. Emang ada sih yang terpisah tapi kan sudut pandang orang kan bikin video masing-masing. Ibu suka siapa Devina lah, ntar yang lain sukanya yang lain gitu. Nah, ya Menurut ibu makanya, yang paling bagus gitu ya kan lain-lain Bu, jadi susah. loh, makanya itu, kalau kamu yakin video kamu bagus, ya pasti nilainya bagus loh. Yang penting kan kamu yakin. Kalau kamu nggak yakin, lah piye? Kan kamu sendiri yang bilang, menurut ibu Devina, menurut yang lain Devina itu jelek. Makanya ngapain ibu kasih contoh? Sudahlah, pilihlah sendiri. Intinya begini, sesuai dengan hati nurani kalian. Kalian tuh serk yang mana? Ya sudah contoh yang itu. Karena kalau ibu ngasih contoh ya, anak-anak, ini tuh bagus loh. Padahal yang lain, alah ya ampun, aku punya yang lebih bagus. Itu rumit. Nah, makanya ngapain ibu kasih contoh? Udah, bikinlah. Hmm? Yang ini bojone. Anjir. Ya, Temenan, jadi Mak. artinya, ini siapa saya ngomong? Sorry. Apa seumur? Oh, Supriyadi. Supriyadi tak matiin ya. Matiin ya, sorry. Nah, intinya di 8 item ini saja. Tidak ada gini loh. Mungkin yang kalian pikirkan itu terlalu mendalam. Jadi kayak pemasaran itu harus yang keren, yang dibuat-buat, yang apa. Asal kamu itu pengambilan angle-nya itu jelas, namanya pada saat kamu memasarkan, kamu door to door, atau pada saat kamu memasarkan, kamu ke kantor-kantor, atau pada saat kamu memasarkan, kamu via WA, kan bisa aja testimoninya itu kamu video, ya kan? Atau proses kamu chattingan dengan pelanggan, ya kan? Jadi menurut kamu yang mudah ditangkap oleh banyak orang itu video memasarkan yang seperti apa? Kalau ibu sebagai penonton, oh orang ini memasarkan secara online, berarti kamu pas buka Shopee, kamu mulai mengupload beberapa konten, kemudian kalau offline berarti kamu mengunjungi pelanggan atau kamu menjelaskan tentang produk kamu ke rumah pelanggan. Nah, itu bisa saja direka. Pelanggannya tuh pura-puranya saudaramu sendiri, bisa tuh.
Yang penting kan angle-nya. Angle-nya jangan membelakangi kamera. Kelihatan face-nya dua-duanya. Kelihatan kayak orang baru ngomong. Atau mau kamu masukkan juga dialog saat kalian berbincang. Itu bebas. Yang penting kalau video itu bodon ya. Kalau mau bikin video jangan membelakangi video, pantatnya itu loh. Tapi tampak muka. Nah, kalau kamu cuma tampak jari, ya jangan jarinya yang kegedean kamu shoot, tetapi konten apa yang sedang kamu shoot di HP itu. Jangan jempolnya yang kamu video, tetapi layarnya kamu lagi ngapain. Apakah lagi chatting dengan konsumen, ataukah ada testimoni yang kamu foto, kemudian kamu bikin video. Jadi foto-foto testimoni kamu jadikan slide video, itu juga bisa. Nggak masalah. Gitu loh. Yang penting itu kan runtut. Kita kan nggak menuntut pemasaran harus digitalize atau apa, kan nggak ada di sini. Ingat, apa yang diminta dalam kriteria itu saja yang kamu tampilkan. Kalau di kriteria itu satu, meminta video itu runtut, ya udah buat aja runtut, dapat nilai, ya kan? Kemudian konten video disampaikan secara komunikatif dan efektif. Berarti caranya kamu ngomong jangan, jadi nggak boleh jangan kecepatan, tapi bicara pelan. Kemudian kamu bisa menjelaskan proses produksi itu dengan gamblang, bahasanya efektif, tidak usah berkepanjangan dan bertele-tele. Itu sudah dapat nilai. Subtitle dalam bahasa Inggris, kamu bisa menambahkan tulisan bahasa Inggris di bawah narasi bahasa Indonesiamu atau dalam tanda kurung. Nah, itu sudah dapat nilai. Kalau tidak juga tidak masalah. Gitu. Video harus jelas maksud dan tujuannya. Kamu maksudnya mau apa? Kamu mau investor tahu kan bahwa kamu itu memproduksi, gitu kan? Dan bisa dipesan, dan bisa istilahnya apa ya? Orang paham bahwa produk kamu itu dibuat dengan baik, dengan kualitas yang bagus, kemudian dengan produk-produk atau bahan-bahan premium. Nah, itu sudah. Bikinlah video yang bisa menjelaskan bahan yang kamu pakai, proses yang kamu lakukan, ya, pengemasan yang kamu pakai. Nah, itu jelas. Tujuannya untuk apa? Supaya investor itu, oh alah, ada tuh yang memproduksi ini. Dan bagus loh ini barang-barangnya yang dia pakai itu premium. Namanya seperti itu. Kan jelas maksudnya untuk siapa? Untuk investor. Gitu ya. Terus konten video mudah ditangkap penonton. Bagaimana caranya? Ada nggak teori dia mudah ditangkap penonton? Ya, sebagian besar teori mengatakan kalau mudah ditangkap penonton artinya dari nenek kamu aja dia paham videonya, itu aja. Adik kamu yang mungkin kelas 1 SD paham, oh iya, kan mudah ditangkap penonton. Gitu loh. Nggak usah harus bahasanya yang high, yang menggunakan bahasa Sanskerta atau bahasa daerah, ya pakailah bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Terus video harus jelas dan sesuai antara narasi dengan tampilan video. Lah ya iya. Ya, kalau kamu jelasin apa yang ada di video tapi bahasanya atau narasinya itu beda, lah kepiye orang akan mematchingkan antara otaknya dengan matanya. Matanya itu melihat dia lagi ngaduk tepung gitu. Narasinya sudah masuk ke harga pokok produksi. Nah, terus nalarnya bagaimana? Ya kan? Jadi hal-hal seperti itu saja, apa yang sesuai di kriteria ini saja yang kamu lakukan gitu. Nggak usah pakai, wah narasi harus bahasa Sanskerta yang sangat high, nggak usah. Sesuai saja, kamu ngomong apa, gambarnya apa gitu. Terus untuk menghindari plagiasi, video wajib menampilkan mahasiswa yang bersangkutan ya. Wajib di manajemen agribisnis, di perencanaan agroindustri tidak wajib menampilkan saat dia memproduksi, tetapi wajib waktu saat dia ngomong presentasi di depan itu ada dia. Tapi nggak harus dia bikin jamu atau dia bikin desinfektan atau dia bikin mebel, itu tidak harus ada dia. Karena kan perencanaan agroindustri itu baru planning. Tapi kalau manajemen agribisnis itu wajib mahasiswa itu
pernah melakukan itu. Itu bedanya. Ya. Terus dalam membuat video posisi HP landscape ya jelas, sudah jelas. Kalau kamu portrait ya dikurangi nilainya. Karena apa? Nanti jadinya kecil sekali. Lah gimana Dewan Juri mau melihat keseluruhan prosesnya? Kalau kamu mengambil gambarnya kecil, harusnya di landscape biar gede, biar view-nya itu lebih lebar. Jadi menurut Ibu, dari kamu sudah memenuhi kaidah-kaidah kriteria penilaian video, nilainya tinggi. Nggak harus yang bahasa yang terlalu susah untuk dipahami lah, kayak bahasa Inggris yang lebay gitu ya. Kita ini akan meningkatkan value ki opo, mbahmu ngerti apa value? Ya wes langsung aja nilai apa. Ngono loh. Gitu. Jadi sesuatu yang mudah ditangkap oleh penonton menggunakan bahasa Indonesia sesuai EYD saja. Nggak usah value atau ya ada sih banyak video. Ada satu kriteria video yang menurut Ibu bagus, tapi ada beberapa bahasa yang terlalu tinggi dia pakai. Jadi menurut Ibu, kalau kalian mau melihat video ya video yang itu tadi, yang sesuai dengan angle-angle pengambilan video, jangan membelakangi kamera, ya kan? Hadapan kelihatan wajah. Pokoknya contoh kamu bikin jamu kunir asem gitu kan. Ya jangan pantat kamu yang di video, tangan kamu tok kelihatan ngulek jamu. Ya nggak bisa. Kelihatan kamu dari depan, kelihatan jamu yang kamu ulek, ya kan? Kelihatan kompor yang kamu pakai itu. Terus jangan terlalu namanya backlight. Backlight itu melawan cahaya. Jadi artinya hitam semua jadinya. Nah, hal-hal seperti itulah saja yang harus kalian perhatikan. Tidak harus ini video kiblatnya. Dalam bisnis itu dinamis. Kamu mau pilih video manapun yang kamu suka, it's okay. Yang penting itu tadi. Jangan membelakangi kamera, jangan backlight ya, sampai harus istilahnya gambar itu jadi gelap semua. Tapi terang. Wes ngono wae, nggak usah pikir pusing-pusing. Intinya 8 kriteria ini saja. Nggak usah dipikir yang prosesnya harus bagaimana yang sempurna. Lawang proses produksi itu masing-masing orang beda kok. Nggak ada yang, oh ini bagus, oh ini sempurna, tidak. Masing-masing selalu punya kelemahan, kelebihan. Silahkan pilih, makanya Ibu membebaskan. Silahkan pilih. Terserah kalian. Yang penting, ini tadi kriterianya. Video dibuat runtut. Kontennya harus komunikatif efektif. Apa itu komunikatif efektif? Sudah Ibu jelaskan. Ngomongnya yang jelas. Bahasanya jangan terlalu bertele-tele. To the point. Subtitle bahasa Inggris kalau kamu mampu, nggak mampu ya nggak usah. Jelas maksud tujuannya. Kamu mau untuk siapa? Untuk investor, untuk pelanggan, atau untuk apa? Ya. Mudah ditangkap penonton, itu sudah hukum pasti. Vlogger atau YouTuber itu kalau bisa menjadi seorang YouTuber karena apa? Kontennya mudah ditangkap. Walaupun cuma apa? Ngurup mercon. Nah, cuman ngurup mercon, ini nek ngurup mercon itu kreatif, dia jelasnya mercon ditempatkan di badan kanan kiri pesawat. Terus habis itu guys, kita akan mulai menyalakan dengan korek api. Nah, dan kita akan lihat nah, kayak gitu-gitu. Oh, artinya dia lagi uji coba. Loh, kan gampang loh. Terus jelas sesuai. Jadi pas dia nguripin korek, ya dia ngomong kayak gitu ya videonya pas dia ngidupin korek api. Pas saat itu pesawat mulai terbang, ya sudah sesuai. Dia menjelaskan pesawat mulai terbang, gambarnya pesawat mulai terbang. Ya kan? Terus untuk menghindari plagiasi, kamu harus ada di situ, jelas. Gitu loh. Ya, jadi sudah paham kan? Tidak usah terlalu rumit. Berpikir sederhana. Yang penting kriteria ini masuk. Ya, Ibu berharap ini bisa menjawab pertanyaannya Andi ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, Nono mau tanya. Oh, Nono gimana? Nah, kan dari yang dari kriteria ini kan yang poin pertama kan itu yang ditampilkan itu ya di video itu proses produksi, APP hingga pemasaran. Nah itu untuk
keuntungan itu nggak usah ditampilin juga, Bu. Ya di HPP itu kan ada keuntungan. Oh, tak ajari HPP kok. Ya nanti intinya di HPP itu, Nak. Maksudnya keuntungan selama penjualan. Iya, Bu. Oh, berarti kamu bikin cash flow kalau gitu kan? Tapi kalau cuman kamu mendapat untung berapa dalam satu kali produksi, itu ada di HPP. Tapi kalau kamu bikin selama 3 bulan saya untung sekian, berarti kamu bikin cash flow namanya. Nggak usah aja, HPP aja. Dalam satu kali produksi kamu untung berapa gitu aja. Karena gini loh, Nak. Tidak semua mahasiswa itu posisinya sekarang ada di sana, ada di tempat usahanya. Atau tidak semua mahasiswa itu masih berusaha. Ibu nggak mau ya bikin nilai itu abal-abal. Kalian cari-cari, nipu-nipu, nggak mau. Makanya satu kali produksi, mamanya gini. Oke Bu, aku posisi di Jogja nih Bu. Aku dulunya jualan bakwan pakai gerobak di Jambi, mamanya kayak gitu. Tapi aku di sini di Jogja aku nggak jualan apa-apa. Gimana? Ya udah jualan pisang goreng, selesai. Satu kali produksi pisang goreng, kamu butuh berapa? Untungmu berapa? Kamu pengen untung berapa? Kamu jual berapa? Selesai. Kamu video saat bikin pisang goreng, wes rampung. Mau apa lagi? Satu kali kan? Nggak perlu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mengapa? Ya karena inilah kenyataannya kalau daring. Kecuali kalau luring, ibu bisa ngawasin kalian berapa kali kamu produksi. Setiap minggu kita ketemu, ibu mesti nanya. Tak suruh laporan kalian. Jadi benar-benar ketat sekali. Waktu luring itu banyak yang gugur alias tidak lulus. Tapi waktu daring, mau ngapain ibu nggak ngelulusin kalian? Lulus saja semua. Orang ibu juga nggak ngawasin. Intinya kan itu hanya tanggung jawab antara kalian dengan Tuhan, toh. Jadi kenapa ibu tidak menyuruh kalian bikin cash flow? Karena itu nanti cuma abal-abal. Dalam artian begini, kalau kamu bikin cash flow terus yang lain nggak bikin cash flow, tapi nilainya 95, terus keadilannya di mana? Jadi mendingan satu kali produksi udah. Kamu mau di Jogja, mau di Banten, mau di Pangandaran, jauh dari lokasi produksi mudah, kamu bisa bikin apa? Kamu bisa bikin cemplon, bikinlah cemplon. Selesai toh? Nggak usah dibuat-buat. Ya, gimana, Nono? Udah baik, Bu. Oke. Satu lagi, Bu. Ya. Satu lagi. Kan nanti setelah kita udah upload di YouTube masing-masing, nanti selanjutnya gimana, Bu? Apakah kita kirim link di Ibu atau Di Google Classroom ada kolom UAS nanti dibilang, kolom ujian akhir semester. Linkmu ditaruh di situ. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ingat ya di Google Classroom tidak boleh nama samaran, nama aslinya kalian, karena nanti kakak alumni kalian itu nggak tahu namanya Phantom 13, namanya Gembel Kere. Nah, nggak bisa Gembel Kere, namanya nggak ada nih di sini. Namanya yang jelas, Innocentius, Nono siapa gitu. Siapa itu? Andi Kurniawan, jelas namanya. Oh ada nih di PN. Karena nanti alumni itu nggak ngelihat wajah kalian, tapi tak kasih nama. Alumni Agrotek tak kasih Agrotek, alumni TP tak kasih TP, alumni Kehutanan, atau yang sesuai dengan bidang usaha mereka. Yang bidang usaha ini tak kasih, tak bagi. Rata, ya silahkan menilai. Nah kan gue gembel kere, ono apa tulisannya nih gue di daftar mahasiswa. Nama gembel kere nggak ada. Tapi kan itu nama Google Classroom-nya kalian, Paraban misalnya. Kalau bisa, karena ini UAS sudah melibatkan orang luar, tolong namanya nama asli. Ya, raise hand. Marjo, mau tanya apa? Halo Bu, kalau mau tanya Bu, kalau nama channel YouTube-nya itu harus nama asli juga ya Bu ya? Loh, iya no. Loh, kamu belum pernah, Bu? Kamu belum pernah bikin YouTube channel? Ada Bu, tapi bukan nama asli Bu. Terus Berarti nama harus siapa? diganti. Oh, maksudnya nama gini, nama asli itu, oh kalau YouTube channelnya nggak harus nama asli, nggak apa-apa. Google Classroom, karena nanti alumni itu melihatnya di Google Classroom, jatahnya dia menilai Marjo. Berarti dia akan klik linknya Marjo. Tapi kalau kamu namanya Marjo tidak ada, diganti namanya Pangeran Matahari ada, wassalam, kamu nggak akan dinilai.
Kalau di YouTube itu biasanya dia menggunakan email. Email itu biasanya nama asli email. Meminta nama asli, kemudian nama email, kemudian nama channelnya, ya kan? Nah, nama asli yang Iya, kamu kirim ke YouTube itu nama aslimu, kemudian emailnya terserah kamu, channel YouTube-nya terserah kamu, siap. ya. Oke, ada Iya, lagi? Bu, saya mau tanya Bu Andi Gunawan lagi Bu. Oh, Biandi. Ini boleh nggak opsinya diganti dari PPT yang kemarin kita presentasikan Bu? Kan logikanya Bu, kalau misal kita kemarin ada yang presentasi cabai lah, kan ngenteni telung sasi Bu, lagi panen terus pemasaran. Loh, makanya siapa yang nyuruh Proses. kamu? Enggak, maksudnya kamu presentasi itu SWOT-nya ya? Ya, SWOT kemarin. Emang Di luar ada di sini Ibu minta SWOT-nya di mana? Ada, kamu suruh presentasi analisis SWOT? Enggak sih Bu. Enggak ada. Jangan masukkan analisis SWOT. Ibu mintanya proses produksi. Apa aja bebas berarti. Nah, yuk bebas. Kamu sekarang dulunya cabai, sekarang kamu cemplon ya boleh. Oke. Enggak masalah Bu. Lihat siapa yang bilang masalah? Kan kamu yang bermasalah. Ibu sih nggak masalah. Yang penting kamu bikin sendiri. Saya yang salah tanggap Bu, maaf. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi gini anak-anak. Permisi, saya mau nambahi punya Andi tadi, Oh, siapa? Ibu. Siapa itu? Setiaji. Ya, PJ. Tapi kan di situ mintanya video dibahas secara runtut lah. Kalau panen cabai kan waktu panennya aja, Bu. Waktu nanam nggak bisa. Aduh, Haji. Itu nggak runtut. Tak kandani to, Ji. Jenenge video Iya. iki kan iso dipotong-potong to, Ji. Iya, tapi kan kami cuma ada waktu panennya aja, Bu. Waktu nanam nggak ada. Lah kamu kemana waktu Ji, nanam? bolu Waktu karo nanam aku Ji. ya nggak Gawe bolu pakai karo aku Ji. video atau belum udah di Ji, kamu Aji, kowe iki wong lurus banget. Nggak cocok jadi pebisnis kowe iki, Ji. Gawe bolu wae karo aku. Ji, tak kandani to, Ji. Kamu cari tempat yang masih barusan nanam. Cari tempat yang baru nanam mana? Oh, Ibu. Boleh kayak gitu ya, Bu? Ya boleh, yang Plagiat Ji, penting plagiat. Oke. ora no, enggak no. Bukan plagiat. Kamu ada di situ. Kamu pura-puranya ikut dodok nanem di video. Pak, aku nebeng sedilik ya, Pak. Boleh, Pak, aku nebeng sebentar, Pak. Aku mau buat tugas kuliah. Oh, ya oleh ngono, mang menit wae ganggu. Ya wes to mang menit wae cukup. Itu pun 5 menit itu enggak akan kamu pakai semua. Potong-potong saja. Nanti atau kamu di sampingnya kamu itu ada satu buludan yang masih longgar. Kamu tinggal cari bibit, kamu tanam pura-pura di situ ya boleh. Kenapa kalian terlalu seperti apa namanya nih kuda yang ditutupin sini loh. Bisnis itu bebas. Yang penting proses produksi kamu ada. Mau cari pakai improvisasi, kamu mau pakai dibuat-buat ya apa pura-pura bikin buludan, satu buludan kecil. Kamu proses nanam, nanti ada lagi yang baru tumbuh, kamu nongkrong di situ. Pak, nebeng ya Pak, saya mau bikin video. Ini mumpung umurnya baru umur pertumbuhan. Pura-puranya ngambilin gulma atau ngambilin tanaman liar yang ada di sekitar cabai. Ya boleh. Kenapa nggak boleh? Apalagi yang mau tanyain? Ada lagi nggak? Udah jelas ya? Nanti saya masukkan di Google Classroom. Sekarang. Bu, maaf saya mau tanya Bu. Apa? Saya kan kemarin ininya produksi madu. Kebetulan panennya udah kelewat kemarin Bu, bulan kemarin. Dan sekarang di sini musim hujan. Kayaknya panennya bakalan ini dah Bu.
Nek madu apa sih kamu? Apis atau trigona? Kayaknya Apis Cerana Di mana kamu posisi sekarang? di Sukabumi. Nggak bisa cari satu aja yang kira-kira masih ada dikit-dikit madunya. Kamu pura-puranya manen. Di sini kayaknya nggak ada lagi deh. Ya salah siapa kamu nggak bikin video? Ayo. Enggak itu loh. Kirain tugasnya bakalan. Enggak. Ibu dari dulu udah bilang video. Ini loh. Kamu ada satu enggak? Satu apa namanya? Satu tempat itu satu box ya. Apis itu pakai box juga kayak trigona. Ya pakai box. Nah, kira-kira masih ada yang sisa-sisa. Sisa-sisa sedikit atau satu aja yang bisa kamu ambil 2 detik. Pura-puranya kamu menderes atau memotong rakitan tinggal sedikit, nggak usah banyak-banyak, tapi kamu menjelaskan bagaimana proses pemanenan. Ada nggak? Kalau sedikit ada kayaknya. Lah ya udah. Aduh, kalian itu ya. Bu. Makasih Bu. Ya pokoknya gini loh. Mata kuliah ini memberikan kalian itu trik-trik atau apa ya, sedikit keluasan ya dalam hidup. Jangan terlalu sakit, oh panen itu harus banyak. Lah ya udah nggak ada kok. Yang penting penonton itu tahu cara manennya bagaimana. Dipotong sedikit, walaupun udah hampir habis, potong aja. Yang penting caranya panen tuh kayak gitu toh. Selesai. Intinya apa maksud dan tujuan kamu? Untuk menjelaskan proses produksi ya sudah dari awal sampai akhir. Sampai panen. Panennya seperti apa? Ini dideres ya wis, diperes atau dipisah atau di apa gitu kan. Apalagi ada yang mau tanyakan? Iya. Nggak ada ya? Ibu sebelumnya Ibu mau tanya. Kalian di sini ada yang jadi produsen nggak? Produsen apapun? Di ini loh, yang sekarang ini ada apa nih Bu? Posisi di Jogja. Ada nggak? Halo? Sikit dong, ini kurang murah ini. Dengar Bu. Oke. Kalian di sini konsumen atau produsen nih? Produsen Bu. Produsen? Produsen apa yang di Jogja? Bibit tanaman, Bu. Apa? Yang sayur, buah. Kalau saya bibit aja berarti nggak jadi. Ya, nggak jadi. Nggak ada yang sayur atau buah. Tidak, Bu. Lah, kalian anak pertanyaan pada bisnis apa ya? Bibit, Bu. Bibit doang. Iya. Nggak ada yang bergerak di bidang pertanian. Oh, Mas Aji, Bu. Mas Aji. Mas Aji bisnis pupuk, Bu. Yang kemarin ada yang jualan kangkung atau cabai itu nggak ada yang di Jogja ya? Ada Bu Ani, Bu. Siapa? Nggak ada. Ya udahlah kalau nggak ada. Kalau ada tuh mau Ibu ajak kerja sama. Ya sudah. Oke. Sekarang kita share screen lagi yang harga pokok produksi. Yang tadi nggak ada pertanyaannya, nanti Bu share di grup. Ini harga pokok produksi yang sederhana. Kamu mau yang luar biasa boleh. Yang menurut Ibu kalau daring begini untuk apa yang luar biasa? Orang kamu udah melaksanakannya, udah syukur-syukur. Kebanyakan malah pada nggak melaksanakan.
Yang seperti Andi bilang, 60, 40, 70, 30. 30 yang melaksanakan, 70 yang kagak. Ya udah, mau berharap apa kan? Jadi Ibu sederhanakan saja. Kalau mau yang luar biasa, it's good for you, but yang penting kamu menjelaskannya dengan gamblang. Itu nilainya bagus. Kalau sudah terlalu rumit, jelasinnya nggak jelas, nggak dapat nilai lah. Oke, harga pokok produksi. Definisi harga pokok produksi adalah sejumlah biaya yang terjadi dan dibebankan dalam proses produksi. Jadi artinya kita fokus pada saat atau biaya operasional produksi kamu. Jangan mikirin biaya investasi, biaya apa. Manajemen agribisnis harus mikir apa. Sederhana saja. Kamu memproduksi cemplon, kamu memproduksi pisang goreng, butuhmu apa? Piro. Seperti itu. Tujuan dari perhitungan harga pokok produksi itu untuk pengendalian, untuk perencanaan dan pengukuran prestasi pelaksanaan. Jadi pengendalian ya, dikendalikan. Itu kok bisa ya tepung harganya 100.000 itu tepung apa itu gitu kan? Kenapa besok berarti bulan depan belinya di warungnya Pak Kun, jangan di warungnya Bu Agni. Bu Agni beli 25 kilo 100.000 umpamanya kayak gitu. Jadi untuk mengendalikan kalau dalam kamu menyusun HPP itu ada harga barang yang sebenarnya bisa ekonomis tapi kamu belum dapat info gitu. Dan juga bisa untuk mengendalikan belanja kamu. Oh, ini mana yang kelebihan? Oh, ini kayaknya kelebihan ini aku nggak usah perlu 1 kilo, aku cukup setengah kilo aja. Itu bisa. Karena apa? Akan memangkas harga jual kamu karena biaya yang kamu butuhkan sedikit, kamu masih bisa untung, intinya begitu. Terus untuk perencanaan dan pengukuran prestasi tadi ya, sebelum kamu memproduksi kan kamu harus merencanakan belanja apa, butuhnya berapa, kamu siap-siap duit berapa. Terus kira-kira sesuai target enggak gitu kan? Sesuai target enggak sih? Aku itu bikin HPP. Terus untuk menetapkan harga ya jelas setelah kamu membuat tabel tentang kebutuhan kamu untuk memproduksi produk kamu masing-masing dan kamu dari pengeluaran yang sudah kamu rencanakan akan menghasilkan produk berapa item, berapa biji. Namanya 120.000 hanya bisa dapat 5. Ya sudah 120.000 bagi 5. Berapa? Oh, berarti biaya produksi per item sekian. Kamu pengen untung berapa? Kalau kemarin udah bilang, oh pengepul Bu, ya ambillah yang untung pada saat kamu untung itu berapa, gitu aja. Oh untung 50%-nya udah tulis. Dengan HPP sekian dikalikan untung yang mau kamu dapat, ya itulah harga jual. Terus untuk menentukan nilai persediaan. Jadi kalau kamu udah nulis di situ, oh ini berarti untuk proses produksi berikutnya harus belanja. Kenapa? Karena nggak ada lagi barangnya. Ya. Terus unsur-unsur HPP itu yang pertama wajib ada adalah biaya bahan baku. Ya, kenapa? Ya, kamu mau memproduksi tanpa bahan baku bagaimana? Ya. Jadi bahan baku yang kamu keluarkan itu masukkan dalam biaya bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja. Di sini boleh kosong. Sekali lagi di sini boleh kosong. Kenapa? Anggap aja kamu belum bisa. Jadi gini. Udah Bu, saya mau istilahnya apa ya, kayak sukarela, saya nggak akan menghargai kerja keras saya, boleh, Ibu tidak akan mewajibkan. Tapi bagi yang bisa lebih baik, kamu sudah memenuhi kaidah dalam unsur-unsur HPP. Sekali lagi, Ibu tidak mewajibkan, tetapi bagi yang bisa memasukkan biaya tenaga kerja itu lebih baik. Ya, biaya kerja ini adalah biaya yang terlibat langsung dengan proses produksi kamu. Nah, overhead itu biaya yang muncul dalam proses produksi selain bahan baku dan tenaga kerja. Ya, contoh kamu mau membuat mebel, butuh listrik, ya kan, untuk gergaji kayu. Kemudian kamu butuh lem untuk merekatkan kayu. Kamu butuh paku. Nah itu masuk di overhead, bukan masuk di bahan baku. Kenapa? Bahan bakunya kan kayu, bukan lem. Bahan bakunya kayu, udah selesai.
Bahan penolongnya, pamannya nyewa bor, nyewa gergaji, nyewa apa, ya udah masukkan di situ. Atau tiba-tiba pada saat kamu ngerjain, kamu rusak bornya, terus muncullah biaya reparasi bor, itu masuk di dalam biaya overhead, tidak masuk di biaya bahan baku. Kemudian kalau kamu pengen bikin kue atau bikin jamu, kamu butuh blender atau kamu butuh blender mixer sama blender mixer beda ya. Blender mixer, ya kan butuh listrik. Ya sudah, masukkan di situ. Terus kamu butuh untuk membersihkan sayur namanya. Butuh air, masukkan di situ. Ngitungnya bagaimana di internet banyak, 1 kWh itu berapa, 1 meter kubik untuk air itu berapa, gitu kan. Gas diperhitungkan, namanya gas 3 kilo habis selama 3 hari. 3 hari produksi. Ya udah, 25.000 bagi 3. Namanya gitu. Ini sebagai contoh harga gasnya 25.000 bagi 3 hari udah. Jadi per harinya 1 kali produksi cuman butuh sekian rupiah ya kan. Itu tadi biaya bahan mentah tidak langsung tuh penolong, kayak kalau mebel ya lem, paku begitu kan. Biaya tenaga kerja tidak langsung, ini terlalu teori ya, dalam artian gini. Teorinya selalu seperti itu. Jadi kayak namanya ada yang tidak langsung itu kayak kalau di perusahaan besar itu satpam gitu kan, atau orang yang tidak terlibat dalam proses produksi, contoh namanya driver kayak gitu. Biaya driver itu bukan termasuk biaya tenaga kerja, karena biaya tenaga kerja yang masuk dalam proses produksi kue. Makanya kamu memproduksi kue, jadi kamu membayar tenaga kerja memproduksi kue itu berapa. Tapi untuk pengantaran atau jasa pengiriman itu masuk ke dalam biaya tenaga kerja tidak langsung, karena dia tidak terlibat langsung di dalam memproduksi kue. Ya. Terus asuransi. Ya, ini kan teori aja ya. Peralatan kantor. Ya, kalau kamu butuh peralatan kantor masukin sini, jangan dimasukkan ke dalam biaya bahan baku, ya. Kayak kamu butuh ballpoint, kamu butuh nota, kamu butuh kalkulator, nah itu masukkan dalam biaya overhead. Tapi kalau manajemen agribisnis kayak kamu jualan cemplon, masa kamu beli kalkulator kamu masuk di situ? Nanti harga jualnya berapa? Jadi biaya overhead itu kalau menurut Ibu bagi kalian yang memproduksi cemplon atau pisang goreng atau sesuatu yang baru-baru aja, contoh ya, baru sekali memproduksi, jangan masukkan pembelian wajan. Jangan masukkan pembelian kompor. Tetapi bagi yang sudah sejak pertama kali mulai mata kuliah ini ada sampai sekarang masih menggunakan kompor yang sama, itu bisa masuk ke dalam biaya istilahnya, kalau overhead itu ya bukan biaya beli kompor ya, tetapi biaya penyusutan dari kompor itu. Jadi contoh, untuk bisa membeli kompor lagi, saya harus nabung 10.000 per bulan, hanya begitu. Atau untuk bisa beli pisau lagi, karena saya ke depan 3 bulan lagi saya butuh pisau, per hari saya harus mengumpulkan 1.000 rupiah. Seperti itu, ya. Oke, terus bentuk tabelnya kayak gini aja: raw material, kemudian labor cost, kemudian overhead. Ini contoh ya, ini contoh apa ya? Tabel HPP, namanya kamu mau bikin asbak dari kaleng rokok, ya berarti bahan bakumu kaleng rokok. Kamu mau bikin asbak dari ranting pohon, berarti bahan bakumu ranting pohon. Kemudian labor cost-nya, umpamanya upah pekerja untuk ngelem, upah pekerja untuk ngecat. Nah, kamu mau upah berapa? Per harinya 5.000 atau per itemnya 500, terserah kamu. Terus overhead itu kayak listrik atau air atau gas atau material pendukungnya atau kemasannya, nah itu masuk dalam overhead, ya. Terus habis itu kamu total. Jadi di sini ada jumlahnya, harganya, oke, itu tulis ya di sini. Jumlah harga total, ya kan? Jumlah kebutuhannya berapa? Atau tulis kebutuhan ya?
Ya, jumlah kebutuhan lah. Jumlah aja deh. Lebih enak. Lah. Oh. Biasanya ada tambahan lagi satuan, tapi jadiin satu aja. Jumlah kebutuhannya berapa? 1 ikat, 5 kaleng, gitu kan? Nah, terus harganya berapa per ininya? 23.000 umpamanya. Atau per kalengnya 2.000, berarti kalau 5 kaleng ya 10.000. Itu sudah di total biaya, nah nanti masukkan di sini. Laba yang diharapkan berapa? 50%. Nanti kan dapatnya HPP itu dari sini. Dari sini nih, 118 ya. 118 dibagi berapa item yang kamu hasilkan. Jadilah itu harga produksi HPP per item. Kamu ingin mengharapkan laba 50%, berarti harga jualnya berapa ya? HPP per item tadi dikalikan 100 per 50 sama dengan sekian. Atau kamu mau pakai rumus margin pricing ya boleh. Bebas. Ini yang sederhana, ini paling sederhana. Kamu soalnya kenapa Ibu bikin yang sederhana? Kemarin katanya, "Oh Bu, saya keberatan itu ada pengepul pricing." Ya sudahlah, teori yang margin pricing atau markup pricing atau value based pricing nggak mau dipakai atau mau pakai ini doang ya wes terserah. Kenapa? Saya tidak ingin memperumit masalah hidup yang sudah rumit. Yang penting kamu bikin wes, rampung. Ya, ada yang mau ditanyakan dari HPP karena ini sudah selesai kuliahnya, tinggal eksekusi ujian kalian, kita tidak akan ketemu lagi loh ya. Maksudnya Ibu bukannya tidak akan ketemu lagi itu terus nggak ketemu, seterusnya enggak. Kita nggak akan ada kuliah tambahan lagi gitu loh. Sudah cukup sampai sekian. Kecuali buat anak-anak yang belum UTS. Nah, yang merasa kalian belum presentasi, belum saya nilai, harus mengulang, silahkan usaha membuat list, isi list, bikin Gmeet atau Zoom, Ibu diundang dan Ibu akan hadir. Kalau sampai nanti Ibu sudah mengeluarkan nilai UAS, maka itulah nilai yang akhir. Jangan pernah komplain UTS. Ya, ini terekam loh ini ya. Kalau nilai UAS sudah lahir nanti, dan kamu mendapatkan E karena tidak ada UTS, tidak boleh komplain. Karena Ibu sudah memberi kesempatan bahwa silahkan membuat list, silahkan mengkoordinir yang lain, silahkan membuat Gmeet atau Zoom Meet, silahkan mengundang Ibu. Ibu akan hadir. Ingat, ini direkam. Kalau sampai nanti batas waktunya, Ibu akan diam saja, because you are growth now. Kamu udah gede, udah dewasa. Ya. Ibu nggak akan ngatur hidup kamu. Kamu butuh nilai, Ibu kasih. Kamu usaha, Ibu kasih. Kamu nggak mau berusaha, ya ngapain dikasih? Ya kan? Kalau nanti sampai waktunya nilai UAS itu muncul dan kamu merasa belum pernah dinilai di UTS untuk analisis SWOT berhadapan dengan Ibu, maka tidak boleh komplain. Terimalah nilai itu dan ulanglah tahun depan. Syukur-syukur kamu nggak usah ketemu Ibu, dosanya beda. Alhamdulillah, ya kan? Ibu nggak ngajar manajemen agribisnis lagi. I'm free, gitu kan? Ya. Itu ya dari Ibu. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Ya Bu, mau tanya. Saya lupa kemarin minimal durasi videonya berapa Bu? 5 menit. Minimal, maksimal, Oh, iya. maksimal. Minimalnya nggak ada. Kamu mau 1 detik ya boleh. Maksimal. Iya, 5 menit. Bu, ya. 5 ya, menit Bu. maksimal. Terima kasih Bu. Yuk. Sudah ya? Untuk absensi akan Ibu kirimkan lewat WA Group. Karena ada yang dia tidak bisa, sinyalnya tidak kuat, kuota nggak ada lah, alasan banyak sekali kan.
Ya sudah, Ibu ngalah pakai WA group saja. Ibu tidak akan mempersulit hidup kalian karena hidup kita sudah sulit, ya. Jadi tolong kita buat permudah, semuanya dipermudah, yang penting berusaha. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, Ibu masih menerima. Kalau tidak ada, Ibu sebagai dosen kalian untuk praktikum manajemen agribisnis, Ibu minta maaf jika ada salah kata, jika ada salah dalam mengucapkan sesuatu dan menyinggung perasaan kalian, pribadi-pribadi maupun secara umum, Ibu minta maaf. Dan Ibu berharap mata kuliah praktikum manajemen agribisnis ini bisa menjadi awal dari karir kalian atau masa depan kalian, supaya bisa memiliki bargaining position dalam hidup ini. Bahwa kalian punya satu kelebihan, punya satu kekuatan yang bisa kalian unggulkan. Dan kalian bisa memulai bisnis di masa muda. Tidak perlu harus menunggu sampai tua. Kalau udah tua, buntutnya udah banyak, problemsnya tambah banyak, sudah nggak enjoy lagi kalau mau bermanfaat. Mulailah sekarang, mulailah hari ini. Ya, itu saja dari Ibu, dan karena besok sudah mau kita melewati tahun baru ya, selamat tahun baru buat semuanya. Di tahun yang baru 2022, buatlah resolusi yang baik untuk masa depan kalian ya. Jangan menunggu. Oke, itu saja anak-anak. Ibu akhiri mata kuliah hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.